Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Merah Putih Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2021. Korupsi adalah salah satu masalah bangsa Indonesia saat ini. Korupsi beserta turunannya, mulai dari suap hingga kolusi, telah menjadi faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya bangsa. Selain itu, penyalahgunaan wewenang instansi pemerintahan untuk kepentingan pribadi juga masih menjadi praktik yang marak di kalangan birokrat. Berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch, pada semester pertama tahun 2020 terdapat 169 kasus korupsi dengan total kerugian negara sebesar 18,1 triliun rupiah. Menjadi pertanyaan besar bagi kita, mengapa korupsi masih marak terjadi di Indonesia? Kami, Kelompok 1 dari peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Angkatan ke-27 tahun 2021 akan membahas tentang korupsi di Indonesia dan peran aparatur sipil negara dalam menghadapinya. Untuk yang pertama, saya tanyakan dulu kepada tim putih, Mbak Titi Patisari Taufani, untuk menjelaskan apa korupsi itu apa dan pengertiannya dalam peraturan perundang-undangan. Silahkan, Mbak. Baik, korupsi menurut Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Korupsi dan dari para ahli. Yang pertama itu adalah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengertian korupsi selanjutnya itu dari para ahli. Yang pertama itu adalah menurut Nurjana, yang korupsi berasal dari bahasa Yunani yaitu corruptio, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan hukum. Selanjutnya, pengertian korupsi menurut Anwar adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya itu adalah pengertian korupsi menurut Huntington. Korupsi adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Jadi kalau menurut saya korupsi itu punya satu tujuan, yaitu untuk memperkaya diri sendiri dan yaitu melanggar dari ketentuan hukum. Mungkin dari Mbak Fani bisa dilanjutkan terkait dengan jenis-jenis korupsi. Silakan dilanjutkan. Mendengarkan definisi apa itu korupsi dari Mbak Titis, kemudian saya akan melanjutkan mengenai apa sih jenis-jenis korupsi, terutama korupsi yang ada di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, korupsi itu terbagi menjadi 7 kelompok. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara, adalah sesuatu yang merugikan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian suap menyuap, yaitu segala upaya untuk memuluskan atau meloloskan suatu harapan atau keinginan atau kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang. Yang ketiga yaitu adalah pemerasan. Pemerasan adalah memaksa orang lain untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, menarikan tarif di luar ketentuan yang berlaku. Kemudian ada perbuatan curang, yaitu baik berbuat curang maupun membiarkan perbuatan curang. Penggelapan dalam jabatan, yaitu pelaku menggelapkan atau membantu orang lain menggelapkan uang atau surat berharga milik negara sehingga menguntungkan dirinya atau orang lain, termasuk pemalsuan dokumen maupun buku atau pemeriksaan administrasi untuk keunggulan dirinya maupun orang lain. Yang keenam yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan. Jabatan seseorang di satu sisi dihadapkan peluang untuk menguntungkan dirinya, keluarganya, maupun kroni-kroni yang ada di sampingnya. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma,
atau fasilitas lainnya yang diperoleh baik dalam negeri maupun di luar negeri ataupun melalui sarana elektronik maupun non sarana elektronik. Nah, untuk tim merah mungkin bisa memberikan beberapa opini bagaimana apa sih penyebab terjadinya korupsi yang ada di Indonesia, itu seperti apa? Mungkin dari kelompok merah Mbak Disti bisa memberikan opininya. Untuk penyebab terjadinya korupsi itu terdiri dari dua faktor dasar. Yang pertama itu ada faktor individu, di mana terdiri dari yang pertama itu ada sifat tamak manusia. Biasanya orang berkorupsi bukan dari faktor ekonomi, tetapi dari sifat rakus orang yang sudah berkecukupan untuk memperkaya diri sendiri. Lalu yang kedua ada moral yang rendah terhadap godaan. Moral yang rendah itu mudah tergoda atas adanya kesempatan korupsi. Serta yang ketiga, gaya hidup konsumtif, di mana perilaku konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan akan membuka peluang untuk menghalalkan segala cara, salah satunya korupsi. Nah, untuk faktor yang kedua, itu ada faktor lingkungan yang terdiri dari aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, seperti masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan, sehingga seseorang terdorong melakukan korupsi untuk menjadi kaya. Selanjutnya ada aspek ekonomi, ketika mengalami situasi terdesak untuk mencukupi kebutuhan, mereka mencari jalan pintas dengan korupsi. Lalu ada aspek politis, ketika seseorang meraih dan mempertahankan kekuasaan, sangat potensi untuk terjadinya korupsi. Dan yang terakhir itu ada aspek organisasi, seperti kultur organisasi yang punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Mungkin selanjutnya untuk dampak dari korupsi itu sendiri bisa dilanjutkan oleh Mbak Lestari. Itu memiliki dampak negatif bagi seluruh sendi kehidupan, diantaranya dampak terhadap ekonomi, yakni mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, turunnya produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang negara. Selain itu juga berdampak pada sosial dan kemiskinan rakyat, seperti mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, lambatnya pengentasan kemiskinan rakyat, dan bertambahnya angka kriminalitas. Terus juga dampak terhadap politik dan demokrasi itu bisa hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi dan hancurnya kedaulatan rakyat, dan yang terakhir juga dapat berdampak pada penegakan hukum yang akan menimbulkan fungsi pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Kalau menurut Mbak Diah, bagaimana ya upaya pemberantasan korupsi itu? Dan dampak-dampak tersebut semuanya merugikan negara, bukan hanya negara tetapi diri kita sendiri juga. Kemudian ada upaya yang dapat dilakukan dalam memberantas korupsi. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Di Indonesia telah memiliki lembaga independen khusus, yaitu Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK. Sedangkan di Departemen Kinerja Lembaga diaudit oleh bagian inspektorat. Yang kedua, itu reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik secara terbuka. Dengan membuka secara resmi biaya administrasi yang harus dikeluarkan seseorang untuk mengurus hal-hal seperti SIM, IMB, atau izin usaha. Kemudian upaya yang ketiga, pencegahan korupsi di sektor publik, seperti mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki, baik sebelum maupun sesudah menjabat. Pengadaan barang jasa pemerintah melalui lelang secara terbuka, dan sistem perekrutan ASN yang transparansi dan akuntabel. Upaya yang keempat yang dapat dilakukan, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui kampanye tentang bahaya korupsi, pendidikan anti korupsi bagi aparatur sipil negara, menyebar spanduk dan poster. Upaya kelima itu penggunaan perangkat elektronik surveillance, perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan atau menggunakan peralatan elektronik yang dipasang di tempat umum, seperti audio mikrofon atau kamera CCTV. Upaya yang keenam itu pengembangan secara instrumen hukum dan pemberian hukuman yang berat bagi para koruptor. Dan upaya-upaya yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi untuk mengetahui kegiatan mana yang sukses maupun yang gagal. Untuk tim saya, tim putih, Mas Hermawan mungkin bisa menambahkan contoh kasus korupsinya. Baik, terima kasih Mbak Fani. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan salah satu kasus korupsi yang sedang hangat mungkin terjadi di Indonesia ini. Yang coba akan kita angkat pada kali ini adalah kasus korupsi mengenai bantuan sosial COVID-19 yang melibatkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara.
Oke. Kasus korupsi ini adalah bentuk dari gratifikasi yang berasal dari penunjukan langsung vendor yang menangani pengadaan barang bantuan sosial. Selain itu, KPK juga menahan beberapa orang lainnya, termasuk PPK atau pejabat pembuat komitmen Kemensos, yaitu Mateus Joko Santoso atau MJS. Sekilas terlihat bahwa tindak pidana ini dijalankan bukan hanya oleh individu sendiri, tetapi ada dari pihak-pihak bantuan, ada pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya. Penyebabnya bisa dilihat baik dari faktor individu maupun faktor lingkungan seperti telah dijelaskan dalam paparan sebelumnya. Dampak yang paling pertama dari korupsi tentunya adalah penurunan tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Hal ini berkaitan dengan program yang seharusnya digunakan untuk membantu rakyat, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkaya dirinya sendiri. Selain itu, kinerja dari Kementerian Sosial dalam melayani masyarakat Indonesia, terkhusus saat kondisi pandemi seperti ini, pasti akan terganggu karena adanya pergantian pimpinan yang membutuhkan waktu, kemudian adaptasi baru lagi. Selanjutnya, gratifikasi ini juga menunjukkan adanya penurunan kualitas barang dan jasa yang akan diberikan kepada masyarakat. Karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk bansos, ada yang dipotong untuk kepentingan gratifikasi ini. Pada puncaknya, korupsi ini akan berdampak pada lambatnya pemulihan kondisi ekonomi dan sosial pasca COVID-19 di Indonesia. Terakhir, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, pemerintah perlu menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan proses peradilan sebaik mungkin. Sampai saat ini, proses peradilan masih berjalan. Diharapkan adanya transparansi dari pihak pengadilan bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat Indonesia, khususnya kepada ASN Indonesia. Ya, berikut kurang lebih pemaparan mengenai contoh kasus dari kelompok tim putih. Mungkin kalau dari tim merah ada tanggapan bagaimana? Terima kasih Mas Hermawan. Melanjutkan kasus yang di bantuan bansos atau kasus korupsi bantuan bansos dari Mas Hermawan. Baru-baru ini juga terjadi kasus korupsi yang melibatkan Bupati Bandung Barat yaitu A.A. Umbar Sutisna yang akhirnya ditangkap oleh KPK. A.A. Umbar melaksanakan kasus korupsi ini tidak hanya sendiri tetapi juga bersama dengan anaknya. Dan mereka ditangkap pada tanggal 9 April 2021 karena telah melakukan korupsi pada pengadaan barang tanggap darurat pandemi COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat. Kasus korupsi yang dilakukan A.A. Umbar dan anaknya ini telah mencederai kepercayaan yang diberikan masyarakat dan merupakan perbuatan tercela. Terlebih kasus korupsi ini dilakukan bersama anaknya yang merupakan bagian dari keluarganya dan terkait dengan bantuan bansos yang merupakan hajat hidup orang banyak. Dampak korupsi bansos ini berdampak ke berbagai lapisan masyarakat. Hal ini diakibatkan karena COVID-19 mengakibatkan sebagian daerah memperlakukan PSBB yang mengharuskan warganya membatasi kegiatan di luar rumah dan menjadikan beberapa warga atau masyarakat nih harus berhenti bekerja dan tidak bisa menghasilkan uang untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Karenanya, bantuan bansos ini merupakan hal yang sangat vital dan korupsi bantuan bansos ini merupakan hal yang bisa mengakibatkan kemiskinan bagi masyarakat Indonesia. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator Mas Billy. Terkait dengan tanggapan dari teman-teman tentang korupsi Indonesia, kita tutup podcast ini dengan closing statement dari masing-masing pihak. Saya sebagai ASN, kita harus menumbuhkan semangat anti korupsi dan memperkuat integritas diri. Mari bangun negeri dengan anti korupsi. Junjung tinggi etika kerja yang akuntabel, profesional, dan berintegritas agar terhindar dari praktik korupsi. Telah nyata menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Sudah saatnya kita bersatu sebagai calon aparatur sipil negara, pelayan masyarakat, untuk menerapkan nilai-nilai dasar anti korupsi demi kemajuan bangsa dan negara tercinta Indonesia. Sebagai ASN, kita harus memiliki semangat dan berkomitmen tinggi dalam melakukan pencegahan korupsi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait bahaya melakukan tindakan korupsi. Korupsi adalah penyakit moral yang harus dimusnahkan. ASN masa kini adalah ASN yang cerdas, bermoral tinggi, dan memiliki komitmen bersama untuk memberantas korupsi di negeri ini. Dengan integritas yang kuat, maka ASN dapat mencegah peluang pelanggaran maupun kecurangan yang mengarah pada korupsi. Korupsi merupakan penyelewengan terhadap Pancasila. Berani berkorupsi sama dengan berkhianat terhadap Pancasila. Sebagai ASN yang bermoral dan berintegritas tinggi, mari kita setia pada Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Laten yang harus diwaspadai. Sebagai ASN, mari kita lawan korupsi dari hal kecil, dari hal di sekitar kita, dan dari kita sendiri.
Dari kami, tim Merah Putih dari kelompok 1, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi angkatan ke-27 tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.